cuma ada Allah Bapa tok, Allah Bapa ya. Saya kembangkan dalam ini Allah Bapa. Sebetulnya Allah Bapa itu masih bersama Roh Kudus ya. Lalu dia buka mulut, pada hari ini aku melahirkan anakku. Lalu dibilang tadi, engkau akan menjadi anakku, aku menjadi bapakmu. Itu yang ngomong itu Allah Bapa. Ketika dia ngomong, pada hari ini aku melahirkan anakku, keluarlah sang anak. Karena anak itu keluarnya barengan sama firman, atau keluar karena firman, maka namanya disebut firman. Tapi itu satu pribadi yang keluar dari sang Bapa. Lalu ketika dibuat definisi, engkau akan menjadi anakku dan aku menjadi bapakmu. Sejak itu ditetapkanlah yang keluar ini namanya anak, yang mengeluarkan namanya bapak. Dan tak lama sesudah itu ya, keluar anak ya, tak lama sesudah itu Roh Kudus split keluar dari Allah Bapa ya. Maka ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, ada anak. Lalu kemudian sang Bapa berkata kepada anak, Man, namanya firman, kesini, kau sekarang yang membuat segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di alam semesta, alam materi kamu bikin, itu nanti jadi gambar dari apa yang ada di alam roh, yang di alam di surga. Bikin dan desain sebagus-bagusnya. Nah, si anak ketika dikasih perintah begini, dia bilang, baik Bapak. Dia membuat rancangan semua dengan segala hukum-hukum, dengan rumusan-rumusan segala macam, dalil-dalil, definisi-definisi, itu komplit lengkap dalam otaknya sampai jelimet, sampai teliti sekali. Baru dia buka mulut, jadilah surga dengan segala isinya. Itu sesuai dengan apa yang dia sudah rencanakan dalam hikmat. Jadi yang diciptakan oleh anak ini, firman, yang pertama apa? Hikmat ya. Itu sebabnya Anda temukan di dalam kitab Amsal ya, Amsal semua tentang hikmat itu, aku adalah ciptaan Yahweh yang pertama. Nah, di Amsal berapa? Cari ono dhewe. Ya. Berapa udah? 8 berapa? Tolong cari. Berapa Pak? Amsal 2 ayat 6. 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Boleh baca Pak? Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oke, tapi ada lagi ayat lain. Tadi Ibu Rida. Ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Itu Amsal berapa? 8 ayat 22. 8:22. Jadi hikmat adalah permulaan ciptaan dari Tuhan, pakai huruf besar itu. Dengan kata lain, Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua, itu artinya adalah Yahweh. Jadi Anda di Alkitab Anda ada T-U-H-A-N yang besar, itu artinya itu terjemahan dari Yahweh atau Yehovah ya. Jadi terciptaan Yehovah yang pertama adalah hikmat. Sesudah hikmat itu jadi, baru dia bikin yang kedua dan ketiga. Karena itu yang pertama toh. Yang jadi surga itu dibikin sesudah hikmat selesai dibikin, komplit lengkap sampai teliti gitu ya. Harus ada ini, harus ada itu, hukumnya begini, hierarkinya begini, tatanan susunan hukum-hukum di surga begini begitu, itu semua karena itu Yesus yang menciptakan atau Yahweh itu. Jadilah surga segala isinya, muncullah malaikat yang sayapnya 6, sayapnya 4, sayapnya 2, ada yang tak punya sayap, ada binatang-binatang di surga ya, ada kebun-kebun, ada takhta dan singgasana, yang bikin semua Yesus atau Yahweh. Dan sesudah itu dia bikin yang di dalam dunia materi. Jadilah alam semesta dengan segala isinya. Dan mulutnya itu keluarlah
creation, ciptaan. Ada galaksi yang menjadi super galaksi. Tiap galaksi itu ada bintang-bintangnya sendiri. Nah, lalu ada satu galaksi namanya galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Lalu di Milky Way itu ada banyak bintang itu adalah matahari. Salah satu bintang namanya matahari. Dan matahari punya 9 planet. Dan tiap planet punya bulannya masing-masing. Salah satu planet bumi namanya itu dipilih jadi panggung sandiwara, tempat pameran segala kemuliaan Allah Bapa. Ya, nah itu ditulisnya di mana? Anda bandingkan di Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang diciptakan. Jadi yang bikin langit dan bumi siapa? Yesus, bukan Allah Bapa. Allah Bapa cuma bikin satu aja, Yesus. Maka Yesus disebut anak tunggal. Karena Allah Bapa tidak bikin apa-apa lagi. Yang meneruskan penciptaan itu Yesus atas perintah Bapaknya. Saya mengerti. Ya. Kenapa saya kok beda dengan pendeta lain? Kenapa? Saya tidak dididik di sekolah teologi, enggak, untungnya tidak. Kalau sekolah teologi itu sudah dicetak dari para pengajar yang dulu-dulu dan tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Saya tidak dicetak begitu, sebab dulu saya mau minta Tuhan beri saya sekolah Alkitab, tidak dikasih, dilarang. Aku akan mendidik engkau sendiri. Itu sebabnya apa yang saya pelajari memang nyeleneh dari sistem yang sudah diakui sah itu loh. Nah sekarang sah mana? Dididik sama teolog-teolog yang sudah pada mati atau dididik sama Allah langsung yang hidup di dalam saya itu? Sah mana coba? Nah saya tidak ngawur, ada rules, ada hukum-hukum ya. Apa yang saya ajarkan, kalau tidak ada di Alkitab tidak saya ajar. Nggak pernah. Dan Allah Bapak kalau ngomong sama saya mesti ada dasar Alkitab. Kalau saya tanya, Bapak ini ayatnya di mana? Dia kasih. Dengan Anda belajar semacam ini, Anda akan mencapai hal-hal yang di luar jangkauan alam pikiran para teolog itu. Karena para teolog itu orang-orang yang terdidik di sekolah dunia, hasil pendidikan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu mencoba dengan dasar pikiran itu untuk menyelidiki Allah. Gak bisa. Itu corrupted, pikiran yang terkontaminasi oleh dosa ya, dan terbatas oleh kutuk. Gak bisa dipakai untuk menyelidiki Allah, gak bisa. Harus Allah sendiri menaruhnya di dalam kita. Dia yang ngomong lah, itu pegang omongan itu baru ada benar. Nabi-nabi dulu begitu. Dari mana kita bicara? Para nabi itu tidak belajar dari teolog, tidak. Belajar dari Roh Kudus yang ngomong. Ada yang bodoh sekali loh nabi itu. Amos itu yang paling bodoh kali. Tukang angon wedus. Nabi Amos. Tapi dipakai untuk bicara di hadapan raja-raja menyampaikan pesan Tuhan. Namanya dicatat. Dan semua pengarang Alkitab tidak ada yang pakai gelar, saudara, tidak ada. Yesaya, STH, Doktif, MD itu tidak ada. Justru yang tidak pakai gelar itu yang dipakai Tuhan. Kenapa? Kalau kepintaran, ini racun buah pengetahuan baik dan jahat terlalu banyak di otak, sehingga terbatas pikirannya. Karena pikiran keracunan kalau dipakai menyelidiki Allah gimana? Pikiran yang sudah dibawa kutuk untuk menyelidiki hal-hal yang luar biasa dari Allah, tidak sanggup. Limited, terbatas. Itu sebabnya kalau mengikut Tuhan Yesus, otakmu harus dibuang dulu dari semua buah pengetahuan baik dan jahat, harus dibersihkan, kuras. Saya tadinya ya kayak orang biasa lah, pelajaran kita baca buku-buku orang-orang, lalu saya khotbahkan. Tahun 2004-2005 itu saya dikuras habis ini oleh Roh Kudus 4 hari sampai otak saya pusing yang bukan main. Brodolin, nah itu rahasianya. Kalau tidak dibrodolin kayak gitu, tidak bisa menangkap pewahyuan dari Allah. Sebab selalu dibatasi oleh otak. Yang gini ini masuk iyalah. Enggak benar ini kali. Apa kata teolog yang lain? Lalu buka
itu buku-buku entah tafsir ini tafsir itu lah, itu ngeracuni semua itu.